Halo, halo, masuk iki. Oke, jadi sebelumnya yang tugas informasi dalam konteks sosial, akhirnya di pertemuan kemarin aku ketemu sama Ibu Labibah menggunakan media Zoom dan itu semua kelas ABC digabung dan akhirnya Ibu Labibah sebagai dosen memberikan mengulas kembali tentang 3 topik yang menjadi tugas mahasiswa ilmu perpustakaan kemarin. Kalau aku kan aku mengambil topik pelarangan cadar dan akhirnya udah selesai dan aku akhirnya sempat punya kesempatan untuk menjelaskan, jadi aku mau ceritain ya. Jadi aku sekalian langsung share screen terus langsung menjelaskan apa yang terjadi dan di balik cerita itu ada apa dalam berita pelarangan cadar yang sempat viral pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Maret. Jadi overall itu mata kuliah ini tuh seru banget. Seru karena apa? Kita di sini tuh akan hunting berita yang benar-benar hunting ya. Dari sini aku belajar cara menggunakan trends Google, terus cara menggunakan analisis berita juga, dan juga yang pasti ada banyak manfaat di balik kuliah tersebut. Ya mungkin teman-teman yang ya kadang banyak yang mungkin kok kudu koyo ngene dan setiap pertemuan kono tugas. Ya ecen ngono yus piye maneh. Enggak, tapi ini seru banget. Aku ki bilang gini enggak mesti sarkas atau satir itu enggak, tapi encen seru tenan. Seru banget. Ya encen kita sih kayak repot ya kayak gitu. Dan di balik itu aku terima kasih karena sebelumnya aku kan sempat nge video 3 sequel, cuman yang terupload di YT di YouTube itu hanya 2 tok kata yang terupload, jadi terupload hanya 2 doang, uh, 2 tok. Dan ini sebenarnya itu ada 3 tapi yang satu itu terkena ya lagi ngupload tiba-tiba ada kelas kan otomatis speednya terganggu kan, daripada kelas Zoom saya koneksinya ngelak, akhirnya yang 3 ini aku gagalkan, maksudnya aku cancel. Tapi kayaknya ini tengah jalan ini agak agak susah, mesti agak lendet kalau upload. Ya nggak apa lah, setidaknya akhirnya tugasnya udah jadi. Ini aneh mengupload 66 ini gimana nggak tahu apa ini aku. Karena tengah jalan kan mandek kan. Tak kira ini gagal malah. Ya kesimpulannya tugas tersebut itu adalah seru banget dan aku berhasil membuat kronologi beritanya dan selesai. Tapi ini menurut perspektif aku, perspektifku sendiri. Cuman ada beberapa perspektif. Ada yang bilang mengenai pelarangan cadar itu hanya isu. Sebenarnya itu hanya pembinaan cadar, pembinaan mahasiswi bercadar, nggak pelarangan. Dan itu aku baru menemukannya ketika jeli ada mahasiswa yang yang menelusuri juga yang mengambil topik ini. Ya bukan aku kan nggak cuma aku doang yang mengambil topik mahasiswi bercadar kan, pelarangan cadar tersebut. Jadi pada berita ini tuh awalnya tuh viral pada bulan Maret ya. Bulan Maret dan mulai mulai viral kan bulan Maret. Tapi sebelumnya itu ceritanya kan rektor UIN Sunan Kalijaga memberikan surat pembinaan. Ingat, ini surat pembinaan. Jadi ini aku mau mengulas kembali sekalian mau ngelatih aku speech ngomong karena nanti di akhir mata kuliah ini ada semacam pameran festivalnya yang pasti bakal seru. Ya jane aku itu tekan tapi ya piye maning kan tetap kudune digawe seru kayak gitu. Oke, Ibu Labibah memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu seru mengerjakan tugas dengan senang hati walaupun itu saya ketika kerjakan seru. Yang namanya seru biasanya nggak kerasa biasanya kayak gitu. Yang nggak kerasa sampai oh ngerti-ngerti wis bar. Oh ngene tok kayak ngono. Ya mangsamu tugasnya kita ya jono nah sebenernya cuman kan ya dibikin seru akhirnya kan nggak kerasa kayak gitu. Jadi kembali ke topik tadi ya, berawal dari surat rektor mengenai pembinaan bercadar, terus ada yang salah paham. Ada yang salah paham karena dikira suatu pelarangan, padahal sebenarnya itu hanya sekedar kayak surat pembinaan. Pembinaan kan ibaratnya kayak dibina gitu loh. Kayak gitu. Terus bentar. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa surat di sini kan para mahasiswa sini kan pada menyertakan surat ya tentang ada yang bilang ini ada suratnya kan bermacam-macam, ada surat pencabutan dan pembinaan kayak gitu. Kalau ini surat ini surat pencabutan ini ada kok aku sempet nemu dan apa sih ini gitu. Uh, saya ntar. Nah ini loh.
dari sini ini kan ada kontroversi juga, penerangannya juga sama apakah fakta dan opini, cuman cara mengemasnya kan tiap orang beda-beda. Nah dari sini loh, ini aku garis bawahi pembinaan mahasiswa bercadar. Dan terima kasih untuk Bilkis karena ini yang upload ini dia, bukan aku malah nggak menyertakan ini malah. Pembinaan mahasiswa bercadar. Jadi ini kata kuncinya pembinaan. Pembinaan maksudnya aku dibina. Dan dibina ini ada sekitar 9 kali. Aku mendapatkan berita itu dari pihak UIN udah menyediakan beberapa dosen dari beberapa disiplin keilmuan yang intinya untuk dibina, untuk dikandani, untuk dibenahi. Ya ini kita nggak tahu bener yang salah itu yang mana, kita nggak tahu. Cuman karena kita melihat kondisinya, kita kan sedang di Indonesia. Di Indonesia otomatis kan ya kudune ya manut lah kayak gitu. Kasarannya kan gini. Kita hidup di negara Pancasila, di Indonesia, dan yang pasti ya lumrah kayak gimana kayak gitu. Ya ibaratnya gini deh, di Indonesia sama di Rusia kan beda kan, beda ya. Di Rusia apa betul Rusia iku di Indonesia sama di wes ngene wae wis wong Jawa karo wong Sumatera kan beda kan. Nah iku wis beda meneh iki wong Indonesia karo wong Arab kan wis beda ajarane. Dan juga di sini juga punya tata cara sendiri, dan yang pasti dari pihak UIN juga melihat kondisi mahasiswa yang bercadar itu semakin banyak, dikhawatirkan, dan ini kan pengkhawatiran tersebut, dan ini bukan berarti langsung pelarangan, itu enggak, ada tahap-tahapannya di mana ini sampai 9 kali. Seingatku ada yang bilang 9, ada yang bilang 7 kali. Ini 7 kali kok maksudnya itu di konseling. Nanti kalau misalnya masih kekeh, masih teguh ada pendiriannya, maksudnya masih kekeng, ya nanti ada dikasih renggang waktu. Nanti habis itu ya pembinaan lagi, maksudnya ke konseling lagi yang sampai 9 kali lebih. Ya 7 sampai 9 lah. Di beberapa referensi yang aku dapatkan itu sampai 9. 7 malah sih yang aku dapatkan 7. Tapi ada beberapa berita yang mengatakan 9. Dan itu prosesnya panjang, enggak dong langsung kayak itu langsung metu, enggak boleh, enggak kayak gitu. Jadi ada kayak semacam prosedur yang sangat lama kayak gitu. Dan orang dong asal nerenjel langsung cepat gitu, enggak kayak gitu. Dan ini kalau diartikan pelarangan itu sebenarnya terlalu frontal. Jadi aku jujur, aku ini mengerjakannya ternyata kena trap. Kena trap dari para netizen di sini. Karena di sini tuh terusnya pelarangan cadar di tren Google. Tunggu. Di tren Google itu aku mencari dengan kata kunci pelarangan cadar, dan itu langsung ketemu. Tapi kalau pembinaan masih bercadar itu mungkin hanya sekitar beberapa mungkin ya. 5 tahun terakhir mungkin ya. 2016 kok, 2016. Nah ini loh, ini kan pelarangan cadar. Tapi kalau pembinaan bercadar, pembinaan mahasiswi bercadar, ada nggak? Yang merah ini. Malah. Di sini malah nggak ada ya, atau mungkin kata kunciku yang salah mungkin ya. Jadi kesimpulannya aku mengerjakannya itu sebenarnya mungkin karena terlalu terpengaruh sama berita di koran juga di internet. Karena kebanyakan menilai itu adalah pelarangan. Padahal sebenarnya itu enggak, cuma pembinaan. Pembinaan kan ibaratnya kan ada semacam langkah dan prosedur. Enggak dong langsung dilarang terus dong frontal itu kamu enggak boleh gini, tuh enggak. Ada kayak prosedur dan beberapa aturan yang maksudnya ada prosedur yang enggak sebentar, lama. Dan itu yang pasti dari pihak UIN juga udah memikirkan hal tersebut kayak gitu. Dan akhirnya karena kita udah tersogok, udah banyak berita yang bilang itu pelarangan, akhirnya dari pihak MUI terus PBNU dan lain-lain itu menilai ya sesuai berdasarkan pelarangan tersebut. Padahal kan kalau dilihat dari suratnya itu pembinaan. Dan sebenarnya ketika aku menelisik pada bagian akhir pada tanggal 11 Maret ya 2016 itu kan peristiwanya kan ibaratnya dramanya selesai ya, larangan dicabut. Nah, kayak gini. Aku pas lihat ini kan ada screenshot itunya, suratnya. Ntar aku tampilin. Ada screenshot suratnya. Itu suratnya judulnya gini, pencabutan pembinaan mahasiswa bercadar. Enggak pencabutan larangan. Dari sini sebenarnya aku udah heran. Loh ini kok kayak gini, kok enggak sesuai, sebenarnya ini ada apa? Cuman karena aku kesusu udah kejebak deadline ya. Dan juga ada urusan lain juga, maksudnya kejebak deadline kan, karena mepet deadline dan juga ketagihan ya ngegame barang ya aku padha kan. Akhirnya wah iki lah wis ngene dindang diputuske dan dibarke dan diselesaikan dalam bentuk esai yang dalam bentuk kronologis kayak gitu. Dan ternyata itu ada keanehan, maksudnya ada kayak semacam sesuatu yang aneh. Di situ kan pembinaan, enggak pelarangan kayak gitu.
Jadi akhirnya pembahasan dijelaskan oleh Ibu Labibah ya karena kita terlalu terpengaruh kepada berita yang banyak beredar. Karena gini, kalau ada berita hoak dan berita hoak itu disogok itu terus, maksudnya kita mendapatkan berita hoak terus kayak gitu ya. Itu kita bisa terpengaruh. Oh, ini berita ini asli. Tandanya apa? Sering muncul di internet, sering muncul di timeline, sering muncul di status WhatsApp misalnya gitu kan. Jadi mungkin kita berita, oh ini tenan berarti yang nyatanya banyak masyarakat yang menyiarkan. Padahal sebenarnya itu hanya buzzer-buzzer yang mungkin men-trigger kita kayak gitu. Yo, sebenarnya netizen kan kadang kan ngono kan kayak gitu. Seru-seru pokoknya. Nah ini Ibu Laibah memberikan tugas baru kepada kita, kepada mahasiswa Pustakaan Angkatan 2019, itu untuk menonton televisi. Oke. Bayangkan zaman saiki. Aku jujur ya, aku ini jarang nonton televisi guys. Aku ini jarang nonton televisi. Maksudnya aku nonton ya sekedar nonton kan, enggak dong mengikuti mantengin on time itu enggak. Kalau laptop ya channel YouTube meneh aku memperhatikan timelineku kayak gitu. Ya karena ya jen aku kan kalau misalnya di itu ya dipresentasikan ya itu kalau di ibaratnya dibikin grafik paling banyak aplikasi yang aku gunakan mungkin YouTube sama Facebook lah atau Discord kayak gitu. Ya paling akeh YouTube lah soalnya kan aku pakai YouTube semenjak tahun 2019 kayak. Semenjak tahun 2013 zaman awal-awalan itu, zaman kini run 3G malah. Aku masih menangi YouTube zaman warnanya merah putih. Ini layoutnya masih lama, belum ada Chrome, mungkin Mozilla. Ya ada Chrome cuman ya Discord belum ada kayak gitu. Ya seru lah pokoknya. Mungkin iku yang aku ingin aku sampaikan, ingin aku sharing. Kakean ngomong mesti ya. Jadi ketika aku nggak video angger apa kualitasnya turun kayak wae soalnya karena ini kan aku akeh ngomongnya kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk aku ngelatih skill ngomong di depan umum kayak gini. Soalnya ya kita nggak tahu pandemi ini sampai berakhir sampai kapan ya. Cuman kalau misalnya gue persiapan doang, gue ibaratnya gue jogo-jogo kayak gitu. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan, kurang lebih ngapunten. Matur suwun. Ya engko lanjut malah. Kalau ana sing gak paham langsung kontak aku memberikan link media sosialku, terutama Twitter. Aku sering go Twitter ya. Aku sering pakai Twitter karena alasannya apa? Ya sono alasan dewe. Nanti aku jelaskan kapan-kapan. Terus suwun.